وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca bab yang disebutkan oleh muallif, yaitu bab awwalu ma yubda'u bihi huwa tauhid, bahwasannya perkara yang pertama kali dimulai di dalam berdakwah atau yang pertama kali untuk diajarkan yaitu perkara yang berkaitan dengan tauhid. Penulis membawakan riwayat kisah. Abdul Hakam hafalkan hadisnya. Beliau membawakan riwayat dari Abdullah bin Abbas pada kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum yaitu dari kalangan ahlul kitab. Karena ketika sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, penduduk Yaman beragama ahlul kitab, yaitu beragama Nasrani atau beragama Yahudi. Siapa raja Yaman pada waktu itu? Pada masa sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW yang berkuasa di Yaman, Abraha, ya. Penguasa yang berkuasa pada waktu itu adalah Abraha. Untuk Yaman ini pemimpin atau penguasa mereka, apa istilah nama pemimpinnya? Tubba, barakallahu fik. Namanya Tubba. Ya, kalau kita Indonesia presiden, kalau Saudi Arabia Malik, ya. Untuk Yaman pada masa itu adalah Tubba. Kalau untuk Romawi, Romawi, nggak salah. Untuk Romawi apa? Romawi itu adalah Herakl. Kaisar itu untuk Persia. Ya. Ya. Apa? Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Allah barik fik. Kaisar untuk Kisra untuk siapa? Kisra untuk Persia. Kisra untuk Persia. Herakl, Kaisar Romawi. Ya, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kalau untuk Mesir, Firaun. Bab at-tauhid huwa haqqullahi 'alal ibad. Bab at-tauhid adalah hak Allah atas hamba-hambanya. An Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhu, qala, dia menceritakan, kuntu ridfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Dulu aku dibonceng oleh Rasulullah SAW di atas himar, keledai. Faqal, lalu Rasul mengatakan, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Apakah engkau tahu apa hak Allah atas hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah? Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu Rasul memberikan penjelasan, menyampaikan keterangan kepada Mu'adz bin Jabal, fa inna haqqallahi 'alal ibad ayya'budullah. Sesungguhnya hak Allah atas hamba-hambanya agar mereka menyembah Allah. Wala yusyriku bihi syai'an,
dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, sedangkan hak hamba atas Allah azza wa jalla alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'an, bahwasannya Allah tidak akan mengazab seseorang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah tidak akan mengazab orang yang tidak melakukan kesyirikan. Qala qultu ya Rasulullah, kata Mu'adz, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, bolehkah aku sampaikan ke orang-orang, bolehkah aku beritahu kabar gembira ini kepada banyak orang? Qal, lalu Rasul mengatakan, kata Rasul, la tubashshirhum fayattakilu, tidak usah engkau kasih tahu orang, nanti orang itu bersandar dengan takdirnya dia, ya, bersandar dengan malas beramal gitu loh. Dalam hadis ini ya ikhwan, disebutkan terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perkara tauhid adalah perkara penting? Disebutkan pada bab yang sebelumnya, yaitu bahwasannya tauhid adalah perkara yang pertama kali dimulai dalam berdakwah. Tauhid adalah perkara yang pertama kali dimulai dalam mengajar. Bahkan demikian juga pendidikan para sahabat. Diceritakan oleh salah seorang sahabi yang bernama Jundub, dia menceritakan, kunna fityanun atau gulamun hazawura, dulu kami anak-anak kecil yang menjelang baligh, ta'allamnal iman qabla an nata'allam al-Quran, kami belajar keimanan sebelum kami mempelajari Al-Quran. Fata'allamnal Quran fazdadna bihi imanan, lalu kami belajar Al-Quran sehingga dengan belajar Al-Quran tersebut bertambahlah keimanan kami. Pada bab sebelumnya ada munasabah ya kan? Munasabah itu kesesuaian antara bab ini dengan bab sebelumnya. Bab ini menyebutkan tauhid adalah hak Allah atas hamba-hambanya, sedangkan bab sebelumnya tauhid adalah perkara yang pertama kali harus dimulai. Nah, sisi kesesuaiannya adalah bahwasannya karena tauhid, kenapa tauhid adalah perkara yang pertama kali layak dimulai dalam segala dakwah, dalam segala pengajaran? Alasannya dikarenakan tauhid adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tauhid adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan oleh Imam Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di fil Qaulus Sadid, dalam kitab Al-Qaulus Sadid. Apa kitab Qaulus Sadid ini? Kitab apa? Syarah Kitab Tauhid. Kata Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, "At-tauhid huwa haqqullah." Tauhid adalah haknya Allah Azza wa Jalla. Al-wajib 'alal 'abid, yang wajib bagi hamba-hambanya. Wa huwa a'zam awamiriddin, dan tauhid adalah perkara-perkara agama yang paling besar. Wa aslul usuli kulliha, dan asal pokok dari segala pokok. Wa asasul a'mal, dan juga tauhid merupakan pondasi seluruh amalan. Kata Syekh penulis buku ini, ya, beliau menyebutkan, Syekh Abdul Karim Al-Qadhi, beliau menyebutkan, qultu wa tauhid yanqasimu ila salasati aqsam. Tauhid itu terbagi menjadi 3 bagian. Faqad qala Ibnu Utsaimin fi kitabi Asma'illahi wa Sifatihi. Sungguh Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan dalam kitabnya
asma'illahi wa sifatihi. Wallahu alam, mungkin yang dimaksud adalah kitab Al-Qawaidul Muthlah. Ya. Qassama ahlul ilmi at-tauhid ila thalathati aqsam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, para ulama membagi tauhid itu menjadi 3 bagian. Ahadiha tauhidur rububiyah, watsani tauhidul uluhiyah, watsalis tauhidul asma'i was sifat. Yang pertama tauhid ar-rububiyah, yang kedua tauhid al-uluhiyah, yang ketiga tauhid al-asma' was sifat. Wa hadha at-taqsim urifa bil istiqra' min nususil kitab was sunnah. Pembagian seperti ini sudah dikenal berdasarkan penelitian, ya, istiqra', penelitian, pengkajian dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Wa yattadhihu dzalika jaliyan fi qoulihi ta'ala. Dan hal tersebut nampak sekali pada firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Ingat baik-baik, ayat ini mengumpulkan 3 tauhid tersebut dalam satu ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, Rabbus samawati wal ard. Dialah Allah pemilik Rabb langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan dia juga adalah pemilik segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Isi yang ada ini, manusia kita ini, pohon yang adanya, itu semua milik Allah Azza wa Jalla. Fa'budhu, sembahlah dia. Tauhid apa ini? Uluhiyah. Wastabir li ibadati, sabarlah engkau di dalam beribadah kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samiyya, ai hal ta'lamu lahu mathil. Apakah engkau mengetahui adanya tandingan yang sama dengan Allah Azza wa Jalla? Tidak ada. Ini menunjukkan apa? Tauhid al-asma wa sifat. Karena kaidah dalam tauhid al-asma wa sifat, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wadih? Qauluhu ta'ala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dialah Allah, Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi tersebut. Tauhidur rububiyah. Wa qauluhu ta'ala, fa'budhu wastabir li ibadati. Tauhid al-uluhiyah. Wa qauluhu hal ta'lamu lahu samiyya. Tauhidul asma'i was sifat. Wa hadhil aqsam ats-tsalatsa mutalazimah. 3 jenis ini, tauhidul rububiyah wa tauhidul uluhiyah wa tauhidul asma wa sifat, mutalazimah, saling berkaitan, saling berikatan. La yanfaku ba'dhuha an ba'din, tidak akan mungkin lepas satu sama lainnya. Tauhidur rububiyah yastalzim tauhidal ibadah, wa tauhidal ibadah yatadamman tauhidar rububiyah wa tauhidal asma wa sifat. Ya benar. Orang yang menetapkan rububiyah, menetapkan Allah SWT pencipta, pengatur, pemberi rezeki, pemilik alam semesta, engkau harus menyembah Allah SWT. Kalau engkau mengatakan Allah SWT mencipta, Allah SWT memiliki, Allah SWT yang mengatur, Allah SWT yang menghidupkan, Allah SWT yang menyembuhkan penyakit. Kalau kita meyakini Allah SWT memiliki sifat seperti itu, maka konsekuensinya kita harus menyembah Allah SWT. Kenapa? Karena padanya ada sifat yang sempurna. Ketika seseorang meyakini dan menetapkan hanya Allah yang layak untuk disembah, berarti tidak ada yang serupa dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wadih? Faman ata bi naw'in minha wa lam ya'ti bil akhar lam yakun muwahidan. Siapa yang mendatangkan salah satu dari tauhid tersebut namun tidak mendatangkan jenis yang lain, belum dikatakan bertauhid. Ya. Jelas? Wadih jiddan, ya. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bolehnya menyembunyikan ilmu, ya, bolehnya menyembunyikan ilmu min ajli maslahah, untuk kemaslahatan. Di sini Nabi SAW menyampaikan kepada Mu'adz ibnu Jabal ilmu tentang ini tadi. Apa tentang ini? Allah SWT tidak akan mengadab hamba yang bertauhid, hamba yang tidak menyekutukan Allah, tidak akan diadab oleh Allah SWT. Maknanya apa? Dia akan dimasukkan ke dalam surga. Namun
dimasukkan dia ke dalam surga itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, dukhulul jannah dukhulan awwaliyan. Dia masuk ke surga pertama kali. Yang kedua, dukhulul jannah ba'dal amad. Dia masuk ke dalam surga setelah melalui proses pembersihan di neraka. Difahami? Intinya al-muwahhid, orang yang bertauhid, tidak akan ada yang masuk dalam neraka atau kekal dalam neraka selama-lamanya. Kalaupun dia masuk neraka dengan sebab dosa besar yang dia lakukan, apabila ada tauhid pada dirinya, ada iman pada dirinya, maka tetap akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, syafa'ah li usatil muwahhidin. Wadih jiddan. Jelas ya? Kemudian di sini Mu'adz bin Jabal khawatir beliau berdosa karena tidak menyampaikan ilmu tersebut, maka beliau sampaikan. Ya, maka beliau sampaikan di akhir hayatnya beliau. Nah, jadi boleh menunda penyampaian ilmu atau menyembunyikan ilmu perkara agama ini tadi dalam rangka untuk kemaslahatan. Namun ada waktu yang tepat, ada waktu yang cocok dan pemahaman orang sudah bisa menerima, barulah kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam.